Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tertulis dalam kitab Galatia 6 ayat 1, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan ayat 36. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat, bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan, bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu.
Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan ayat 36. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kebebasan terbesar kita adalah kebebasan dari dosa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Ditarik oleh Salib, disusun oleh Saudara Rohani." Kisah inspiratif, patung Liberty menjulang di atas pelabuhan New York. Patung wanita yang megah itu, dengan obor kebebasan terangkat tinggi, telah memikat jutaan orang yang tercekik oleh tirani dan tekanan. Mereka ditarik kepada apa yang disimbolkan oleh monumen itu, kebebasan. Di atas tumpuan kaki Liberty terukir kata-kata puisi Emma Lazarus, "The New Colossus," patung besar yang baru. "Berikanlah aku orang-orangmu yang letih dan miskin, kumpulan orang banyakmu yang berjubel, yang rindu untuk menghirup kebebasan, sampah tercela dari pantaimu yang padat. Kirimkanlah mereka ini, yang tunawisma, yang diombang-ambingkan badai, kepadaku. Aku mengangkat lampuku di samping pintu emas ini." Ada sebuah monumen lain yang menjulang di atas sejarah, yang menawarkan kebebasan rohani bagi orang-orang yang diperbudak di mana saja. Monumen itu adalah salib tempat Yesus tergantung 2000 tahun yang lalu. Pada mulanya pemandangan itu membuat kita jijik, lalu kita melihat Putra Allah yang tak berdosa mati menggantikan kita bagi dosa-dosa kita. Dari salib itu kita mendengar kata-kata, "Ya Bapa, ampunilah mereka," Lukas 23 ayat 34. Dan, "Sudah selesai," Yohanes 19 ayat 30. Saat kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, beban rasa bersalah yang berat terguling dari jiwa kita yang lelah oleh dosa. Kita bebas selama-lamanya. Sudahkah Anda mendengar dan menanggapi undangan salib itu? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui. Alkitab banyak membahas penebusan Kristus. Pertanyaan yang sering muncul, apakah pengorbanannya menyediakan penebusan yang terbatas atau yang tak terbatas? Kata penebusan mengandung makna pemuasan atau ganti rugi bagi sebuah kesalahan. Doktrin penebusan tak terbatas mengajar bahwa Kristus mati bagi semua orang, tanpa menghiraukan apakah mereka bakal mempercayainya atau tidak. Ketika diterapkan pada karya Yesus yang terselesaikan di atas salib, penebusan berkaitan dengan pendamaian antara Allah dan umat manusia, sebagaimana digenapi oleh penderitaan dan kematian Kristus. Paulus menyorot karya penebusan Yesus ketika ia mengajar, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Roma 5 ayat 8-10. Bagaimana cara perbaikan atas kesalahan atau perdamaian dilaksanakan dan siapa yang terlibat dalam upaya itu, telah diperdebatkan oleh para teolog selama berabad-abad.
ada setidaknya 9 posisi yang berbeda terkait penebusan Kristus. Mulai dari penebusan sebagai teladan positif, teori teladan moral, hingga sebagai tindakan pengganti hukuman kita, teori substitusi hukuman. Namun di antara itu, perdebatan yang paling sengit mengenai penebusan Yesus berpusat pada yang disebut sebagai penebusan terbatas. Satu kubu, yang berpegang pada Arminianisme dan Wesleyanisme, percaya bahwa Kristus mati bagi semua orang yang akan hidup di dunia ini. Di seberangnya, para cendekiawan reformasi, yang sering dijuluki Calvinis karena menganut doktrin reformator John Calvin, yang berpegang bahwa Yesus hanya mati bagi mereka yang telah dipilih untuk selamat oleh Sang Bapa sebelum dunia dijadikan. Kelompok individu disebut sebagai orang terpilih oleh Allah. Posisi manakah yang benar? Apakah Yesus mati bagi semua orang di dunia atau hanya sekelompok khusus individu? Apakah semua diselamatkan? Dalam meneliti isu ini, pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah, apakah semua orang akan diselamatkan oleh karya penebusan Kristus? Mereka yang berpegang pada konsep universalisme akan setuju. Para universalis berkata bahwa karena Kristus mati bagi semua orang dan segenap dosa umat manusia telah ditanggung oleh Kristus, maka semua orang akan menikmati kekekalan bersama Allah. Akan tetapi, Alkitab menentang ajaran itu, yang sebenarnya dapat ditelusuri kepada seorang pengajar bernama Laelius Socinus pada abad ke-16. Alkitab menjelaskan bahwa banyak orang sudah tersesat dengan dukungan ayat-ayat di bawah ini. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 13-14. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22-23. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 20 ayat 15. Karena tidak semua orang diselamatkan, maka ada fakta yang tidak dapat dihindari. B. Penebusan Kristus bersifat terbatas. Jika bukan demikian, maka seharusnya universalisme itu benar. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajar bahwa tidak semua orang akan selamat. Jadi, kecuali seseorang berpegang pada universalisme dan dapat mengalahkan tiap ayat di atas, maka sebetulnya orang itu berpegang pada konsep penebusan terbatas dalam hakikatnya.
Jika demikian, bagaimana penebusan dibatasi? Pertanyaan penting selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah, jika penebusan terbatas, bagaimana caranya dibatasi? Pernyataan Yesus yang sering dijumpai dalam Yohanes 3 ayat 16 menyediakan jawabannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini, kondisi yang disyaratkan supaya selamat tertulis, supaya setiap orang yang percaya. Dalam kata lain, penebusan dibatasi hanya pada orang yang percaya dan mereka saja. Siapa yang membatasi penebusan? Baik kelompok Arminianis maupun Calvinis setuju penebusan Kristus dikhususkan hanya kepada mereka yang percaya. Perdebatan muncul pada pertanyaan berikutnya. Siapakah yang membatasi penebusan Allah atau manusia? Para teolog Calvinis atau Reform percaya bahwa Allah membatasi penebusan dengan memilih siapa yang akan Ia selamatkan, sehingga Allah hanya meletakkan dosa-dosa orang yang Ia pilih untuk selamat saja di atas Kristus. Posisi Wesley atau Arminianis adalah bahwa Allah tidak membatasi penebusan Kristus, melainkan manusia membatasinya dengan memilih atau menolak undangan keselamatan yang Allah berikan. Satu cara umum yang digunakan kelompok Arminian atau Wesley untuk menjelaskan posisi mereka adalah bahwa penebusan itu tak terbatas dalam undangannya namun terbatas dalam penerapannya. Allah menyampaikan undangan itu pada semua orang. Namun, penebusan hanya diperhitungkan hanya kepada mereka yang merespon pesan Injil dalam iman. Demi mendukung posisi bahwa manusia, bukan Allah, yang membatasi penebusan, para Arminianis atau Wesleyan memberi daftar ayat Alkitab di antaranya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani 2 ayat 9. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 2 Petrus 2 ayat 1.
Selain ayat Alkitab yang dikemukakan di atas, para teolog Arminianis atau Wesleyan juga menyampaikan beberapa argumen logis dalam mendukung posisi mereka. Yang paling umum adalah, jika Allah adalah Maha Kasih, bagaimana mungkin Kristus tidak mati bagi semua orang? Bukankah Allah mengasihi semua orang? Contohnya di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Mereka menganggap penebusan terbatas sebagai penyangkalan terhadap sifat kebaikan Allah. Selebihnya, kelompok Arminianis atau Wesleyan meyakini bahwa penebusan yang dibatasi oleh Allah sangat merugikan pesan Injili. Bagaimana seorang penginjil dapat berkhotbah bahwa Kristus mati untuk Anda? Jika Kristus tidak mati untuk semua orang, mereka beranggapan ada kekeliruan yang terjadi ketika seorang penginjil menyampaikan bahwa Kristus mati bagi mereka, sedangkan sang penginjil sebetulnya tidak mengetahui apakah Allah telah memilih orang itu atau tidak. Penebusan terbatas. Konklusi. Di luar kepercayaan kalangan universalis yang percaya bahwa semua orang akan diselamatkan, seorang Kristen harus berpegang pada suatu konsep penebusan terbatas. Perselisihan utama berkaitan dengan siapakah yang membatasi penebusan itu, apakah Allah atau manusia. Mereka yang menyatakan bahwa Allah membatasinya harus menjawab argumen Alkitabiah yang diutarakan oleh mereka yang berpegang pada pembatasan insani, dan juga harus menjawab mengapa Alkitab menggambarkan Allah sebagai sosok yang Maha Kasih namun membatasi kematian anaknya hanya kepada orang tertentu saja. Selesai. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.